Salam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah topik yang mencabar. Topik yang diberikan kepada saya adalah waspada ajaran-ajaran sesat zaman sekarang. Topik tentang ajaran sesat ini sangat luas dan tidak mungkin dapat dijelaskan dalam masa yang singkat. Saya ingin memulakan pembahasan ini untuk menjelaskan sedikit tentang apakah yang dikatakan sebagai ajaran sesat. Dalam pembelajaran tentang ajaran sesat ada beberapa kata yang muncul, yaitu sect, cult, dan heresy. Sekta atau sect itu berasal dari bahasa Latin secui, yang berarti mengikuti suatu kelompok atau parti. Kata itu menjelaskan kalau kecenderungan sesat itu terjadi karena ada orang yang mengikuti kelompok atau gerakan lain yang tidak sehaluan karena soal-soal tertentu yang dikaitkan dengan prinsip, ajaran, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menggunakan istilah cult, maka ia sesuai untuk suatu ajaran yang sesat. Sementara heresy pula yang berasal dari bahasa Yunani heresis, atau dalam bahasa Latinnya juga hieresis, itu mempunyai pengertian berbeza daripada pengertian bahasa Inggris, dan ini yang kita boleh temukan dalam Alkitab. Misalnya dalam Alkitab, heresis itu berarti memilih atau dipilih, dan kegunaannya adalah jika satu kelompok mengeluarkan ajaran yang unik dalam sesuatu bidang tertentu, mereka itu digelar heresis. Misalnya para Farisi dan Saduki. Yang kedua, orang Kristen juga dianggap sebagai heresis dalam agama Yahudi. Kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Dalam Alkitab juga menggunakan kata heresis untuk orang-orang yang membawa ajaran-ajaran sesat, yaitu misalnya dalam 2 Petrus babnya yang kedua ayat yang pertama. Dan kelompok ini adalah pecahan dari agama Yahudi, kecuali golongan yang ketiga yang saya sebutkan tadi itu merujuk kepada orang-orang yang sesat dalam agama Kristen. Kesimpulannya, dari penjelasan ini dapatlah ditemukan 3 makna dari ajaran sesat atau sekta, yaitu mengikuti sesuatu kelompok, ajaran yang unik atau berbeza dari kelompok yang lain, dan yang terakhir itu adalah kelompok atau ajaran yang sesat. Saya diminta untuk memberikan informasi tentang ajaran sesat zaman ini untuk mengingatkan kita supaya berwaspada terhadap gerakan-gerakan mereka. Saya mau menggunakan peringatan atau pendekatan yang dipakai jemaat awal dalam Alkitab, yang menurut saya boleh menjadi peringatan dan juga pertimbangan kita dalam konteks kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu kira-kira gerakan-gerakan atau ajaran sesat apa sajakah yang kita boleh temukan dalam Alkitab. Karena saya percaya gerakan keagamaan atau ajaran sesat yang muncul hari ini sebenarnya tidak jauh bezanya dengan apa yang pernah terjadi dalam Alkitab. Saudara-saudari, sekta atau ajaran sesat itu dapatlah dikatakan bukanlah sesuatu yang baru muncul, tetapi sudah berakar sejak sebelum Alkitab dikanonkan lagi. Pengkanonan Alkitab itu adalah akibat dari tersebarnya atau menyebarnya gerakan-gerakan pengajaran yang bertentangan dengan apa yang diimani oleh jemaat awal. Oleh itu, kajian tentang sekta atau ajaran sesat itu dapat dimulai dengan melihat dalam sejarah atau peristiwa yang dikisahkan sendiri dalam Alkitab. Dan gerakan-gerakan yang berkembang berikutnya, khususnya pada abad yang kedua hingga keempat, itu adalah lanjutan dari apa yang sudah dimulai pada abad awal ini. Mari kita lihat apa sajakah gerakan yang pernah diceritakan dalam Alkitab
tentang ajaran sesat. Yang pertama, satu istilah yang namanya nomianisme. Ia adalah sebuah bidat pertama yang muncul dalam sejarah gereja. Keyakinan nomianisme itu adalah seseorang haruslah disunat, mengistiharkan diri sebagai Yahudi dan menerima hukum Taurat. Dan jika itu dilakukan, maka ia akan memperoleh keselamatan. Anugerah Tuhan diyakini, tetapi jika maukan anugerah itu harus mengutamakan perbuatan untuk memperolehnya. Perdebatan tentang ini dibincangkan di Yerusalem dalam satu conference. Dan pertemuan itu merupakan conference pertama yang diadakan karena isu teologi ini. Dan dalam pertemuan itu Petrus membuat pernyataan yang jelas tentang penolakan terhadap ajaran nomianisme. Dan memang ketika itu nomianisme telah dikalahkan. Tapi gerakan ini masih tetap terus menyusup di tengah-tengah jemaat. Tulisan Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Galatia mencoba melawan ajaran bidat ini. Dan dalam suratnya Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hari ini ajaran nomianisme ini masih berlaku di setengah jemaat dengan bentuk yang berbeza-beza atau dengan penekanan tersendiri. Dan biasanya penekanan pada amalan atau perbuatan seorang itu selalu menjadi ukuran untuk menentukan apakah seseorang itu beroleh keselamatan atau tidak. Dan alasan yang kadang-kadang kita terima adalah jika keselamatan itu semata-mata anugerah tanpa memperhitungkan amalannya, dikatakan itu sesuatu yang murah. Orang akan sesukanya tanpa ada keseriusan untuk melaksanakan apa yang diimaninya. Diskusi atau perdebatan ini terus berkembang sehinggalah gerakan reformasi muncul pada abad keempat untuk memperbaharui pengajaran gereja-gereja. Yang kedua, asketisme. Dan bidat ini bermula di Kolose dan bersamaan dengan kemunculan nomianisme. Asketisme itu menganut pahaman bahwa keselamatan itu akan diperoleh jika orang mengekang hawa nafsunya dan hidup dengan cara menyiksa diri. Ada peraturan yang harus ditaati dan ia menjadi standar atau ukuran bagi selamatnya seseorang itu. Mereka ini meremehkan keselamatan yang sudah terjadi di atas salib, dengan kata lain mengabaikan anugerah. Dalam Kolose 2, 20 hingga 23, Paulus dengan tegas menegur kelompok ini dengan mengatakan bahwa tindakan itu hanya merupakan ibadah buatan sendiri dan tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Latar belakang asketisme ini ada hubungannya dengan kemunculan awal filsafat Gnostik yang beranggapan bahwa materi itu jahat dan tidak mungkin Kristus mau menjadi manusia. Dan ajaran ini terang-terangan ditentang oleh Paulus dan kita boleh ketemukan. Jumpa itu di dalam Kolose 2 ayat 8, ayat 13 hingga 18, kemudian di dalam 1 Yohanes 4, 1 hingga ke-3. Dan isu ini bukan asing bagi kita. Orang mempertikaikan ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Dan ini berlaku dan diceritakan dalam Alkitab dan berkembang seterusnya pada abad-abad berikutnya. Yang ketiga, anti kebangkitan. Anti kebangkitan semula itu mulai pada pertengahan abad pertama, khususnya di jemaat Korintus. Misalnya ada orang-orang tertentu yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan. Jika itu berlaku, ajaran ini menentang apa yang diajarkan tentang kebangkitan Yesus dari kematiannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 hingga 13, Paulus memberikan penjelasan panjang lebar tentang ajaran tentang kebangkitan dan arti dari kebangkitan. Dan suratnya kepada Timotius juga menyinggung dua orang yang dilihat menyebarkan ajaran tersebut, yaitu Emenius dan Philetus, yaitu dalam 2 Timotius 2:17 hingga yang ke-18. Dan kita tahu jika kebenaran tentang kebangkitan
itu adalah inti dari iman Kristen. Karena jika tidak ada kebangkitan, maka sia-sia iman orang-orang Kristen. Yang terakhir yang saya ingin kongsikan adalah tentang Gnosticism. Saya ingin menjelaskan ini karena ia ada hubungan dengan tindakan gereja awal untuk melawan ajaran sesat yang sudah merebak dalam masyarakat dan gereja awal. Ajaran Gnostik ini bermula pada abad pertama, kemudian semakin berkembang dan menyebar pada abad yang kedua dan ketiga. Pada awalnya bermula dengan pemahaman semua materi atau yang jasmani itu jahat dan yang rohani itu baik. Dan akar ajaran ini berkembang dari agama-agama timur seperti di Mesir, di Persia, dan di agama Asia yang menyembah kepada namanya Kibele dan filsafat barat, khususnya filsafat Plato tentang dunia, dan kemudian dicampur lagi dengan konsep pemikiran tentang keselamatan menurut Kristen, dan ia menjadi suatu sinkretisme yang dualistik panteisme. Gnostik itu melihat dua alam, yaitu dualistik, yaitu dunia rohani dan dunia materi. Yang rohani itu baik dan yang sempurna, sementara materi itu dikatakan sesuatu yang jahat dan hina. Oleh itu, jika seseorang mau selamat, ia harus lepas daripada dunia materi dan mencapai dunia rohani. Dan caranya adalah melalui gnosis atau pengetahuan, yaitu hikmat tertinggi yang bersifat rahasia dan merupakan wahyu Allah yang khusus. Dan dikatakan seseorang yang mendapat pengetahuan itu adalah orang atau seorang yang istimewa, yaitu disayangi Tuhan dan beroleh rahmat Tuhan. Dan dengan pengetahuan ia dapat melawan godaan dunia materi, dan untuk itu ia hidup askese atau bertarak, menahan diri, mematikan hawa nafsu, dan menyiksa diri. Saudara-saudari, oleh itu pengakuan iman rasuli atau Apostolic Creed itu muncul sebagai usaha melawan dan mencegah jemaat dari dipengaruhi oleh ajaran ini. Dan tujuannya adalah melawan kesalahan yang dilakukan oleh Gnostik untuk menjelaskan pendirian ajaran Kristen dan menunjukkan kewibawaan iman Kristen itu dan membatasi ruang lingkup penafsiran Alkitab secara aligoris. Seperti saya katakan tadi, nominalisme, ascetisme, anti kebangkitan atau juga Gnosticism itu adalah istilah yang muncul dari gerakan keagamaan yang ditemukan dalam sejarah awal kekristenan dan yang menjadi akar kepada perkembangan gereja atau gerakan-gerakan keagamaan atau ajaran sesat yang kemudian berkembang pada abad kedua dan yang keempat. Berikut ini saya ingin menyampaikan ciri-ciri khas atau ajaran sesat ciri-ciri ajaran sesat yang perlu dipertimbangkan tindakan atau cara menghadapinya untuk gereja-gereja pada hari ini. Tapi saya perlu jelaskan bahwa ini hanya dari pandangan Protestan, karena bagi saya ini penting dijelaskan demikian, karena masing-masing denominasi atau aliran mungkin memiliki pandangan tersendiri tentang ciri-ciri gerakan sesat ini. Yaitu yang pertama, ciri-ciri daripada ajaran sesat itu adalah kelompok yang mempunyai ukuran kebenaran lain selain Alkitab. Yang kedua, menafikan ketuhanan Yesus yang diajarkan dalam Alkitab dan menggantikan Mesias yang lain, yaitu dengan merendahkan kedudukan Kristus. Yesus disamakan dengan manusia atau manusia disamakan dengan Yesus. Yang ketiga, menolak doktrin Trinitas. Yang keempat, menolak penebusan Tuhan Yesus di Kalvari atau penjelasan penebusan yang tidak jelas. Kelima, menolak kebangkitan tubuh atau mengubahnya kepada reinkarnasi, lahir kembali dalam bentuk seseorang yang lain. Yang keenam, menolak keselamatan berdasarkan anugerah, percaya bahwa manusia diselamatkan melalui amal atau perbuatan baik atau mengikuti peraturan-peraturan alirannya. Ketujuh, mengakui kalau hanya anggota mereka saja yang diselamatkan dan benar menurut kehendak Allah. Ciri yang ke-8, menganggap
mereka memainkan peranan yang utama pada akhir zaman. Yang kesembilan, mengakui kata-kata atau tulisan pemimpin-pemimpin mereka itu memiliki kewibawaan tertinggi, mungkin lebih tertinggi daripada Alkitab. Yang kesepuluh, mengakui percaya kepada Alkitab, tetapi mengubah suainya untuk dimuatkan dalam pengajaran mereka. Yang kesebelas, mengutamakan perjanjian lama dan mengabaikan perjanjian baru, atau sebaliknya mengutamakan perjanjian baru dan mengabaikan perjanjian lama. Dan yang terakhir, mengajarkan panteisme atau banyak Tuhan. Saudara-saudara, dengan kata lain, perbezaan antara yang tidak sesat dengan yang sesat itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan topik-topik penting. Misalnya tentang ketuhanan, tentang Allah, tentang penciptaan, tentang kekudusan, tentang ketritunggalan, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, doktrin-doktrin utama itu sangat menentukan apakah ajaran itu sesat atau tidak. Namun, selain itu ada ciri-ciri lain yang muncul menjadi ciri-ciri lain yang menjadi praktek golongan tertentu yang cenderung membawa mereka kepada gerakan sesat. Misalnya, ketika pendekatan kehidupan beragama itu dilakukan secara ekstrim atau fanatik, seperti penekanan berlebihan terhadap satu dasar atau satu ajaran, menganggap diri lebih suci dari yang lain, menggunakan nama Tuhan untuk mencapai cita-cita sendiri, mencari kesucian dan kemuliaan sendiri, sehingga melupakan kewajiban dalam masyarakat dan beberapa praktik-praktik lainnya. Bagaimana menghadapinya ajaran-ajaran sesat ini? Hari ini, sesuai perkembangan yang berlaku di sekitar kita, gereja-gereja bergumul dengan maraknya ajaran-ajaran sesat yang mengganggu pertumbuhan iman dan perilaku dan tindakan jemaat. Oleh itu penting jika pendidikan tentang bagaimana menghadapinya itu perlu diajarkan atau diberikan kepada jemaat kita. Saya menggunakan pendekatan yang disarankan sendiri dari Alkitab kepada kita, khususnya yang pernah diajarkan oleh Paulus sendiri dalam suratnya kepada Timotius, khususnya dalam 1 Timotius babnya yang keempat. Rasul Paulus mendorong anak didiknya yaitu Timotius untuk tetap setia dalam mengajar ajaran sesat. Rasul Paulus mengingatkan supaya waspada terhadap ajaran-ajaran palsu itu. Jadi dari itu kita harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi panduan atau landasan bagi kita sebagai orang percaya untuk menyangkal ajaran-ajaran palsu ini. Yaitu yang pertama, terdidik, yaitu mendapat pengajaran iman Kristen yang sistematik. Sebagaimana dalam ayat 6 dalam 1 Timotius 4 ini mengatakan bahwa engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita itu harus terdidik, yaitu artinya dapat menyangkal ajaran-ajaran sesat itu. Oleh itu kita harus belajar, dan untuk dapat belajar kita harus belajar dan percaya, atau kita sebagai orang percaya itu harus menjadi seorang murid. Dan kita harus menjadi murid yang mau diajar dalam soal-soal pokok iman, menjadi murid yang baik. Maka kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh guru dengan cermat. Karena tanpa menyimak atau mendengar dengan baik, maka seseorang akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat itu. Kita sebagai orang percaya perlu atau jangan bosan-bosannya untuk belajar, terutama yang berhubungan dengan soal pokok iman kita. Karena melalui pendidikan ini, maka kita akan kokoh ketika ajaran palsu coba menghampiri. Saudara-saudari, saya melihat ini sebagai cabaran bagi gereja-gereja atau orang Kristen hari ini di Malaysia. Karena dasar iman kita tidak diajar secara sistematik dalam sukatan pendidikan sekolah kita. Kita hanya mendapat
pelajaran tentang iman Kristen dari gereja kita masing-masing. Jika gereja tidak ada silabus yang tersusun, maka Anda boleh bayangkan sejauh mana pelajaran iman Kristen itu benar-benar diresapi baik oleh generasi kita. Masalah kita adalah pelajaran iman Kristen kita itu tidak wajib. Masing-masing keluarga menentukan arah kerohanian keluarga. Dan ketika anak-anak kita meningkat remaja, yang berlaku adalah pendidikan iman dari ajaran luar yang mungkin akan lebih banyak dipelajari atau dialami. Sebab itu, faktor terdidik ini memerlukan komitmen sistematis dan berkesinambungan. Sebab itu perlu ada sukatan pembelajaran yang tersusun yang perlu diberikan kepada anak-anak kita. Dan menurut saya sekolah minggu kita bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk anggota jemaat. Dan mungkin kita perlu memanfaatkan sekolah-sekolah Alkitab, seminari, atau pusat-pusat latihan yang dibuka oleh gereja untuk jemaat awam. Yang kedua, menjauhi tahyul dan dongeng-dongeng nenek moyang. Ayat yang ke-7. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita itu harus menjauhi tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua. Karena ketika kita percaya kepada Yesus dan hal-hal yang lama tidak ditinggalkan, maka kita tidak akan bertumbuh dengan baik. Seseorang yang benar-benar lahir dalam Kristus harus meninggalkan hal-hal yang lama dan menerima hal-hal yang baru, yaitu mengikuti apa yang ajaran Tuhan inginkan. Karena dengan demikian, ia akan semakin bertumbuh dan tetap kuat sehingga tidak tertipu oleh ajaran iblis yang menyesatkan. Setiap orang yang percaya akan tahyul, maka akan dengan mudah untuk jauh daripada ajaran firman Tuhan. Karena tahyul merupakan cara iblis untuk membunuh dan membinasakan, sedangkan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu kita harus benar-benar percaya kepada Yesus dan juga firman-Nya. Dan bagian ini juga menjadi cabaran yang besar bagi kita. Kebanyakan kita sebagai orang Asia itu mempunyai latar belakang kepercayaan dari adat dan kebudayaan kita masing-masing. Dan bayangkan saja, ketahyulan itu dapat muncul daripada kebudayaan Yahudi sendiri yang menjadi latar belakang dan konteks dari kekristenan. Apalagi dengan kita yang pasti memiliki banyak cerita-cerita tahyul yang dekat dengan identiti kita yang tidak mudah kita lepaskan begitu saja. Kita ada banyak cerita-cerita dari adat, dari budaya kita yang dapat saja sifatnya tahyul yang tidak lagi relevan dengan iman Kristen kita. Sebab itu, saya berpendapat gereja tidak perlu segan atau takut berbincang atau berdialog dengan komuniti budaya atau adat, karena kita boleh belajar daripada perbezaan dan persamaan. Karena saya juga percaya bahwa budaya itu dapat menjadi jalan Tuhan menyampaikan kebenarannya, sama seperti kebudayaan Yahudi yang telah dipakai Tuhan untuk menyampaikan Injil atau Yesus. Yang ketiga, latihlah dirimu beribadah. Apabila kita tidak melatih diri untuk beribadah, maka kita akan mudah dipengaruhi oleh ajaran dunia ini. Tanpa beribadah kepada Tuhan, maka kita akan menjauh daripada kebenaran firman Allah. Apabila kita berusaha untuk melatih diri kita, maka hal tersebut sangat bermanfaat. Karena latihan badani hanya untuk masa kini. Namun, latihan rohani itu berhubungan dengan masa-masa yang akan datang. Ketika kita tekun dalam hal beribadah setiap saat, kita dapat menjadi pemenang. Sebagai contoh, seorang olahragawan untuk menjadi juara sejati, maka ia harus dilatih secara fisik, secara mental dan teknik, sedemikian rupa untuk menjadi juara yang diinginkan. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya harus melatih diri dengan hal-hal rohani. Karena orang yang tidak mau berdoa dan membaca Alkitab, apabila diajar untuk hal-hal yang baik, maka selalu
dengan beribu alasan. Dan sebenarnya orang seperti itu tidak menyadari bahwa dia sudah diberi waktu oleh Tuhan 24 jam, namun ia tidak mau menyediakan waktu beberapa menit untuk Tuhan. Oleh itu, kita harus menyediakan waktu untuk berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Maka kita menjadi orang yang kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran sesat. Semakin kurang kita memberikan waktu bersama dengan Tuhan, maka kesempatan bagi pengajaran sesat akan mudah mempengaruhi hidup kita. Pengalaman masa pandemik mengajar kita, ketika kebersamaan dalam persekutuan atau gereja kurang, maka kita mendengar ada jemaat mulai hilang minat ke gereja dan hilang dari gereja atau malah mengikuti ajaran yang sesat. Sebagai akhirnya, saudara-saudari, saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan hal berikut. Pertama, berdoa memohon hikmat dan bimbingan kuasa Roh Kudus agar iman kita tidak mudah goyah. Kedua, rajin dan tekunlah membaca serta merenungkan firman Tuhan agar kita dapat membezakan ajaran sesat dengan pengajaran Yesus Kristus. Yang ketiga, tolaklah ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kita harus memegang teguh firman Tuhan. Kita harus melakukannya untuk menjadi contoh dan teladan, sehingga orang lain juga terhindar dari bahaya penyesatan. Kita juga perlu menyadarkan orang yang berusaha menyebarkan ajaran sesat agar dia bertobat dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita dan menguatkan kita.